kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan kita masih bersama Kang Ogun dan Mbak Vita. Kembali ke soal semangat Anda. Anda sudah melakukan atau menjalani berbagai terapi, pengobatan, herbal maupun dokter ya. Terakhir kan Anda menjalani proses kemoterapi. Nah, saya dengar selama proses kemoterapi baru saja selesai, Anda sudah langsung lompat naik gunung lagi. Iya, di pertengahan Juli 2015. Karena sebelumnya udah ada tuh pikiran bahwa ingin ke Everest. Oh, sudah ada keinginan? Udah ada keinginan. Di tengah-tengah terapi waktu itu saya pernah sampein ke Vita, istri saya. Anda bilang apa ke istri waktu itu? Mungkin istri bisa jelaskan apa waktu itu? Waktu kemo pertama, keinginan ke Everest itu tiba-tiba muncul. Pada saat itu reaksi saya sedikit marah sebenarnya. Oh, wajar itu. Iya, wajar ya. Iya, kalau perlu dimarahin sekali lagi. Udah terlalu sering. Oh, udah terlalu sering. Oke, terus? Jadi komentar saya sih cuma satu. Kita selesaiin sembuh dulu. Habis itu mau kemana, kita ke Everest, baru ntar kita urusin. Gitu. Tapi kemudian sebelum ke Everest baru sakit sembuh terus katanya mendaki beberapa gunung lagi ya? Iya. Gunung apa aja itu? Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu setelah treatment radiasi selesai, kebetulan saya ada tugas keluar kota, tiba-tiba ada fotonya di Gunung Parang. Jadi Anda pas keluar kota, Tato lihat foto suami sudah ada di gunung mana? Dan di Facebook, ya di Gunung Parang. Gunung Parang? Iya. Ini baru seminggu nih, iya. Kemo ini? Selesai ya, baru seminggu selesai. Anda ini suami macam apa? Iya. Saya kan kangen juga untuk bekerja. Nah, bekerja saya biasanya keluar kota. Saya juga asesor gitu misalnya, asesor untuk pemandu gunung. Jadi sebenarnya 2 hari setelah selesai, saya udah ke Manado. Oke. Di Manado saya kerja assessment buat para pendaki gunung yang mau jadi guide, mau jadi pemandu. Jadi tunggu dulu, orang kemo ini kan liar-liar ya. Saya lihat setiap kali mereka yang kena kemo itu menderita sekali, berat, muntah, dan macam-macam. Betul, iya. Anda baru seminggu udah langsung jalan-jalan? Iya, ada rasa itu, saya melakukan kegiatan, kok rasanya enak ya. Saya coba snorkeling. Snorkeling juga? 1,5 jam, nyaman aja. Besoknya saya ikut rafting. Teman-teman. Padahal berat badan Anda kan turun drastis waktu itu ya? 23 kilo. Turun 23 kilo? 26 lah ya. Oh 26 ya, tambah 3 nggak apa-apa. Iya, uang yang punya badan dia biarkan aja. Iya. Nah terus kemudian saya dengar Anda naik Gunung Arjuna, Papandayan, dan 2 kali naik Gunung Semeru. Tunggu dulu, setelah kejadian itu Anda sebagai istri nggak benar juga saya lihat ya. Anda kan harusnya melarang suami. Kenapa Anda nggak larang? Sebenarnya berangkat-berangkatnya naik gunung itu ke saya bukan masuk ke planning, lebih ke pemberitahuan. Besok saya berangkat ke Arjuna, besok saya berangkat ke Semeru gitu. Jadi ya tapi kan sebagai istri kan Anda bilang nggak boleh. Kamu lagi sakit. Kan harusnya begitu. Nggak bisa. Istri macam apa Anda ini? Saya senang mengadu suami istri. Mudah-mudahan berhasil ini. Anda sudah marahan juga? Udah, cukup. Nggak didengar juga? Saya sempat cuekin sebulan kalau nggak salah. Terserah mau naik gunung, terserah. Udah putus asa Udah ya? putus asa sayangnya. Oke. Jangan ketawa, Anda lagi dimarahin. Ini lagi dimarahin di depan umum. Nah, tapi menurut Anda ini kan mau merencanakan untuk naik gunung nih. Kan Anda pendaki, ya Anda juga punya pengalaman melihat suami mendaki. Pernah mendaki bersama nggak? Sering. Oh sering? Ya. Oke, jadi menurut Anda masuk akal nggak ini gagasan untuk naik ke puncak Gunung Everest nih? Kalau ngelihat
Ogun naik gunung buat saya sih masuk akal. Ogun mau ke Everest. Tapi melihat kesehatannya bagaimana? Karena setelah sakit kita ada beberapa pendakian bareng. Saya sih ngelihatnya mungkin aja selama kontrolnya ke dokter, treatment yang harus dijalanin itu dijalanin, buat saya mungkin aja. Jadi Anda yakin juga ya, karena Anda mengenal suami Anda ya, dengan tekadnya, semangatnya. Kalau gitu saya tanya dokter deh. Nah, di sini ada Dokter Iqbal. Dokter Iqbal yang sering menemani juga ya. Anda pendaki juga ya? Iya. Oke, Anda mendaki dan Anda sekarang yang juga concern pada kesehatan Kang Ogun. Anda dokter apa? Dokter umum. Anda waktu itu yang 2 kali naik kan kondisinya udah sakit sebenarnya. Iya, Semeru ya waktu pertama kali. habis kemoterapi kan? Habis kemoterapi, beliau naik sama saya dengan beberapa anak pemuda Malaysia, 15 orang. Jadi itu Anda kita ke menemani Kang Ogun yang baru saja kemoterapi naik Semeru. Iya, betul. Dokter macam apa Anda ini? Pokoknya semua salah, diam aja. Oke, jadi Anda temani. Apa yang terjadi waktu pendakian ini? Ya, yang menarik ya, Bang Andi, Semeru dengan Arjuno sebenarnya. Jadi waktu yang pasca kemoterapi dan radioterapi, kita naik bareng Semeru dengan Kang Ogun. Kebetulan waktu itu kita juga lagi sedang nge-guide anak Malaysia. Ada 15 orang, dia butuh pendamping medis, paramedis, terus yang kedua butuh memang guide senior yang sudah tahu medan Semeru lah. Nah, bisa dibilang waktu itu program Kang Ogun untuk sekaligus latihan kembali, untuk melatih fisiknya kembali. Nah, waktu di Kalimati pas kita mau summit attack sekitar jam 1 malam kita naik ke puncak Semeru, Kang Ogun agak sedikit kewalahan ketika berjalan pada malam hari, beberapa kali jatuh. Nah, ketika saya tanya, Kang Ogun kenapa? Mual dok, muntah beberapa kali. Apa yang dirasa? Matanya terlihat 2, puncakan-puncakan itu beliau tidak bisa melihat seperti dataran. Jadi saya putuskan untuk, karena saya bawa 2 penumpang bisa dibilang, satu teman-teman dari Malaysia, yang kedua Kang Ogun. Jadi saya taruh 1 paramedik, perawat yang pengalaman juga untuk menemani Kang Ogun. Tapi saya bilang kalau sudah muntahnya beberapa kali dan tidak memungkinkan, putuskan untuk turun. Jangan lupa cek vital sign selalu. Nah, jadi saya coba naik menemani Malaysia. Nah, baru ketika sudah pagi hari, sudah matahari terbit, saya kaget. Karena saya belum sampai puncak, baru di pertengahan, di bawah tuh udah ada pakai shawl orange dengan khasnya Kang Ogun menyalip. Naik juga mengejar sampai puncak. Iya, jadi saya sangat kaget. Pendaki macam apa Anda ini? Jadi? Iya, dan sampai puncak. Biasanya dampaknya terhadap orang yang kena. Oh jelas, kalau untuk stadium 4 biasanya kan bisa dibilang udah vonis akhir lah pada umumnya kita bisa medis kan. Jadi, nah untuk Kang Ogun ini sendiri sangat berbeda saya melihatnya. Saya mulai serius menemani beliau dan bertekad akan menemani beliau ketika di Semeru. Naik Arjuno lancar. Naik Arjuno tuh fisiknya hampir sama kayak orang normal. Lancar, nggak ada halangan. Nah puncaknya adalah ketika kemarin kita ke Yala. Di Nepal Himalaya. Bahkan dalam kondisi waktu sakit masih naik di Yala? Betul. Bahkan guide kita, Ngima Sherpa bilang ketakutan. Pada saat tahu bahwasanya tamunya ini sakit kanker. Bahkan sampai dibilang, Dokter Iqbal, kamu harus selalu memberitahukan saya, baik makannya, yang kedua kondisi ketika dia istirahat. Makanya kita berlima, saya selalu minta dengan teman-teman saya untuk istirahat berdua sama Kang Ogun. Karena untuk saya monitor kesehatan dia ketika istirahat, jadi saya cek vital sign-nya selalu. Nggak ada masalah waktu itu? Nggak ada masalah, bahkan yang uniknya kan ada teori sedikit dari Himalayan Rescue bahwasanya kan saturasi kita kan normal 95-100 dan untuk ketinggian 4000 itu akan turun sekitar 85. Nah, waktu di base camp Yala ketinggian sekitar kurang lebih 4600-an yang harusnya beliau saturasinya 85, apalagi ditambah ada faktor nasofaring tadi benjolan, itu menunjukkan luar biasa. Hasilnya mencengangkan saya, kurang lebih beliau masih 88 sampai 89. Iya, saya nggak tahu manusia seperti apa Anda ini. Baik, sebagai dokter ya, ini persiapan untuk menuju ke pendakian Everest ini. Menurut Anda sebagai dokter ya, dengan keahlian Anda, pengetahuan Anda, ya ilmu pengetahuan Anda, masuk akal nggak rencana ini? Bukan masuk akal lagi, Bang Andi. Ini sangat-sangat masuk akal. Karena sangat masuk akal? Iya. Yang pertama adalah kenapa alasan saya seperti itu, Kang Ogun sepanjang
kita kemarin ke Puncak Yala dan Nayakanga, kita 2 kemarin sampai ke base camp karena ada faktor cuaca yang nggak memungkinkan, jadi kita nggak jadi ke puncaknya. Kang Gun ini saya melihat beliau seperti sudah mengenal dirinya, seperti sudah bisa berbicara dengan tubuhnya, kapan beliau mengajak nari-nari si sel kankernya tersebut. Dan yang ketiga, kedisiplinan beliau, keseriusan, keteguhannya untuk terus berlatih dan saat ini juga untuk serius disiplin untuk berobat. Jadi menurut saya dengan pengalaman sekian beliau itu suatu hal yang bisa dibilang memungkinkan. Wow. Tunggu, nanti saya akan tanya. Dan ini Anda menerbitkan buku judulnya Ogun, Cancer Survivor, Menggapai Puncak Dunia. Ini di sini cerita tentang apa ini? Pikiran pertama kali tentang mau ke Everest. Iya. Terus kemudian persiapan-persiapan apa yang saya lakukan. Satu lagi memang bahwa ya itu, ketika saya kena cancer, saya ingat. Saya belum bikin apa-apa. Oh, belum cerita apa-apa? Oh, jadi Anda mau bercerita di sini? Ya, kemudian ketika mau ke Everest, mulailah bikin buku. Kita berniat mau bikin 3 buku. Iya. Ini buku pertama buat mengenal dulu. Perkenalan. Dan ini dalam rangka juga untuk mencari dana donasi, ya? Ya. Donasi untuk bisa naik ke puncak Everest ya? Ya, karena saya sadar betul bahwa mendaki Everest itu nggak murah. Oke, nanti cerita. Tapi sebelum itu, ini bukunya tinggal 100. Jadi siapa yang di bangkunya ada pita warna biru, dialah yang beruntung mendapatkan 100 atau masing-masing 1 buku ini, 100 orang. Coba lihat di bawah kursi Anda. Banyak orang yang kagum sama Anda dalam usianya sekarang dengan kanker stadium 4 masih punya semangat itu. Dan Anda selalu menjawab dengan filosofi burung elang. Ini filosofi apa ini? Dipersembahkan oleh